Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Elsyafi Ramadanti dengan NIM P20624522016. Di sini saya akan memaparkan materi tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan. Adaptasi psikologi pada trimester 1. Trimester pertama sering dikatakan sebagai masa penentuan untuk membuktikan dalam keadaan hamil. Pada saat inilah perubahan psikologi pertama sebagai calon ibu untuk dapat menerima kenyataan akan kehamilannya. Lalu yang kedua, dampak terjadinya peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada tubuh ibu hamil akan mempengaruhi perubahan fisik, sehingga banyak ibu hamil yang merasakan kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. Yang ketiga, calon ibu merenungkan keadaan dirinya dari munculnya kebingungan tentang kehamilannya dengan pengalaman buruk yang pernah dialaminya sebelum kehamilan. Efek kehamilan yang akan terjadi pada hidupnya, terutama apabila ia seorang wanita karir, tanggung jawab baru atau tambahan yang akan dipikul, kecemasan mengenai kemampuan dirinya untuk menjadi seorang ibu, keuangan dan rumah tangga, serta penerimaan kehamilannya oleh orang lain. Lalu yang keempat, beberapa ketidaknyamanan pada trimester pertama berupa mual, muntah, lelah, perubahan selera emosional mungkin mencerminkan konflik dan depresi yang dialami, serta dapat terjadi pada saat ia teringat tentang kehamilannya. Yang kelima, kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan anak berbeda-beda selama hamil. Kekhawatiran pertama timbul pada trimester pertama dan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya keguguran. Banyak wanita yang sengaja tidak mau memberitahukan kehamilannya kepada orang lain sampai periode ini berlalu. Lalu yang keenam, kebingungan yang dialami oleh ibu hamil ini secara normal akan berakhir spontan pada saat dia menerima kehamilannya. Penerimaan ini biasa terjadi pada akhir trimester pertama dan didukung oleh perasaan yang cukup aman untuk mengungkapkan perasaannya terhadap konflik yang dialami selama ini. Yang ketujuh, trimester pertama juga merupakan masa kekhawatiran dari penantian kehamilan yang aman, terutama pada wanita yang pernah mengalami keguguran sebelumnya. Yang kedelapan, pada trimester pertama, seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. Poin yang kesembilan, pada masa ini kehamilan merupakan rahasia seorang ibu yang dapat diberitahukan kepada orang lain atau mungkin dirahasiakannya terlebih dahulu. Yang ke-11, bertambahnya berat badan adalah bagian yang signifikan pada wanita selama trimester pertama. Ini menjadi bukti nyata yang terlihat pada tubuhnya yang terlihat jelas mengalami perubahan bentuk. Bagi kebanyakan wanita, pertambahan berat badan dijadikan sebagai bukti berkembangnya bayi. Dan yang ke-11, hasrat untuk melakukan hubungan seks pada trimester pertama berbeda-beda. Beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi dan ada pula yang mengalami penurunan libido selama periode ini. Hasrat seksual selama masa hamil sangat bervariasi. Ada pasangan yang menyatakan puas dengan hubungan seks mereka, ada pula yang menyatakan tidak. Perasaan berbeda-beda ini dipengaruhi oleh faktor fisik, emosi, interaksi, serta fantasi tentang seks pada saat hamil, dan masalah perubahan fisik pada wanita. Selanjutnya, adaptasi psikologi pada trimester 2. Trimester kedua sering dikatakan periode pancaran kesehatan. Hal tersebut disebabkan selama trimester ini, wanita umumnya merasa baik dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan. Trimester kedua dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu pre-quickening, sebelum adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu, dan post-quickening, setelah adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Fase pertama atau fase pre-quickening. Selama akhir trimester pertama dan masa pre-quickening pada trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi kembali hubungannya dengan janin serta segala aspek di dalamnya yang telah terjadi selama ini. Ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali segala hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan menjadi dasar bagaimana ia mengembangkan hubungan dengan anak yang akan dilahirkannya. Ia akan menerima segala nilai dengan rasa hormat yang telah diberikan, tetapi apabila ia menemukan adanya sikap yang negatif, maka ia akan menolaknya. Perasaan menolak terhadap sikap negatif ibunya akan menyebabkan rasa bersalah pada dirinya, kecuali ibu hamil menyadari bahwa hal tersebut normal karena ia sedang mengembangkan identitas keibuannya.
Proses yang terjadi dalam masa pengevaluasian kembali ini adalah perubahan identitas dari penerima kasih sayang dari ibunya menjadi pemberi kasih sayang atau persiapan menjadi seorang ibu. Transisi ini memberikan pengertian yang jelas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya sebagai ibu yang memberi kasih sayang terhadap anak yang akan dilahirkannya. Selanjutnya, fase post-quickening. Setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas keibuan yang jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan persiapan menghadapi tren baru sebagai seorang ibu. Perubahan ini dapat menyebabkan kesedihan karena seorang wanita meninggalkan peran lamanya sebelum hamil, terutama pada ibu yang mengalami kehamilan pertama dan merupakan wanita karir. Ibu harus diberikan pengertian bahwa ia tidak harus membuang segala peran yang ia terima sebelum kehamilannya. Pada wanita multigrafida, peran baru artinya bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana bila nanti ia harus meninggalkan rumahnya untuk sementara pada proses persalinan. Pergerakan bayi yang dirasakan membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya. Hal ini menyebabkan perubahan fokus terhadap bayinya. Pada saat ini, jenis kelamin bayi tidak begitu dipikirkan karena perhatian utama adalah kesejahteraan janin, kecuali beberapa suku yang menganut sistem patrilineal atau matrilineal. Selanjutnya, adaptasi psikologi pada trimester 3. Trimester ketiga sering disebut periode mingguan atau penantian dan waspada sebab pada saat itu, ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Trimester 3 adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua serta terpusatnya perhatian pada kelahiran bayi. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayi. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu mengingat kewaspadaan akan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya persalinan. Ibu seringkali merasa khawatir atau takut apabila bayi yang akan dilahirkan tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan menghindari orang atau benda apa saja yang dianggap akan membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada saat melahirkan. Selanjutnya, rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester ketiga, dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Di samping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterimanya selama hamil. Pada trimester inilah ibu memerlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga, dan bidan. Trimester ketiga merupakan saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi yang akan dilahirkan dan bagaimana rupanya. Mungkin juga nama bayi yang akan dilahirkan juga sudah dipilih. Lalu trimester ketiga adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Keluarga mulai menduga-duga mengenai jenis kelamin bayinya, apakah laki-laki atau perempuan dan akan mirip siapa. Selanjutnya, bentuk-bentuk gangguan psikologis pada masa kehamilan. Ada depresi, stres, insomnia, perasaan tidak berarti, lalu perasaan malu atau bersalah, perasaan kecewa, dan tekanan batin. Untuk itu, penting sekali peranan keluarga, suami, serta bidan dalam kelancaran kehamilan seorang ibu. Selanjutnya, peran bidan dalam persiapan psikologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama, mempelajari keadaan lingkungan penderita. Ibu hamil yang selalu memikirkan mengenai keluarga, keuangan, perumahan, dan pekerjaan dapat juga menimbulkan depresi dan perlu penanggulangan. Bidan harus melakukan pengkajian termasuk mengenai keadaan lingkungan atau latar belakang sehingga mempermudah dalam melakukan asuhan kebidanan. Yang kedua, informasi dan pendidikan kesehatan. Yang pertama, untuk mengurangi pengaruh yang negatif. Kecemasan dan ketakutan sering dipengaruhi oleh cerita-cerita yang menakutkan mengenai kehamilan dan persalinan, pengalaman persalinan yang lampau, atau karena kurangnya pengetahuan mengenai proses kehamilan dan persalinan. Keadaan tersebut perlu diimbangi dengan pendidikan mengenai anatomi dan fisiologi kehamilan, serta persalinan terhadap penderita. Lalu yang kedua, untuk memperkuat pengaruh yang positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan dukungan mental dan penjelasan mengenai kebahagiaan dalam mempunyai anak yang diinginkan dan dinantikan. Menganjurkan latihan-latihan fisik seperti senam hamil untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, melatih pernapasan, teknik mengendam yang baik, serta latihan-latihan relaksasi.
Peran bidan yang selanjutnya adalah adaptasi pada lingkungan tempat bersalin dan dilaksanakan dengan mengadakan orientasi, memperkenalkan ruang bersalin, serta alat-alat kebidanan dan tenaga kesehatan. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.